warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga saya bisa membuat video ini dan teman-teman serta dosen yang saya hormati bisa menyaksikannya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika Ibu Ernalida SPD MPhum PhD dan Ibu Halidatun Nuzula SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulan Permata Syahruni dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indralaya angkatan 25 dengan NIM 06021182530014. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena topik ini tidak lepas dari rutinitas harian kita, entah itu bekerja, belajar, maupun hiburan di kala kita sedang mengalami kepenatan. Nah teman-teman, topik itu ialah kerusakan mata yang diakibatkan oleh gawai. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana ternyata intensitas penggunaan layar yang berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata dan menurunkan kesehatan terhadap mata tersebut. Nah, di sini saya akan membahas apa saja gejalanya serta bagaimana cara mencegahnya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kesehatan mata, kita harus mengetahui terlebih dahulu fenomena penggunaan gawai yang tinggi ini ternyata sangat berpengaruh karena ini menjadi dasar atau kita pada hari ini. Berdasarkan informasi dari Tempo dan Exploiting Topics yang mana ini adalah 10 negara dengan penggunaan ponsel terbesar di dunia dan Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Ini ditulis oleh Josh Horowitz yang mana ia adalah seorang pakar dari ilmu teknologi. Nah teman-teman, karena itu kita yang hidup berdampingan dengan digitalisasi ini harus lebih peduli terhadap kesehatan mata kita, sehingga kedepannya kita akan lebih mempedulikan kesehatan mata agar tidak mengalami kerusakan di kemudian hari. Baik, gejala yang pertama itu ketegangan mata digital atau digital eye strain. Nah, ketegangan mata digital ini terjadi ketika mata kita dipaksa untuk terus melihat kepada layar. Nah, yang mana mata kita ini ketika terlalu fokus kepada layar gadget atau layar gawai ini tadi, dia akan mengalami ketegangan sehingga menyebabkan mata kita lebih cepat penat dan seringkali mengalami sakit kepala. Nah, sebagian orang mengira bahwa hal ini adalah hal yang biasa terjadi. Padahal jika kebiasaan buruk ini terus-menerus terjadi akan meningkatkan resiko kerusakan pada mata. Baik, yang kedua itu ada mata kering. Nah, mata kering ini terjadi ketika kita terlalu lama fokus kepada layar dengan pencahayaan dan jarak dekat. Menurut Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa frekuensi normal kita berkedip itu dari 15 hingga 20 kedipan per menit. Sedangkan ternyata jika kita melihat layar, frekuensi itu akan menurun sehingga menyebabkan ketika kita berkedip itu terasa seperti berpasir dan mata kita cepat panas. Nah teman-teman, jika hal ini sering terjadi akan mengakibatkan iritasi pada mata. Nah, yang selanjutnya ialah penglihatan buram. Nah, itu tadi ketika kita melihat layar gadget, entah itu HP, laptop atau tablet dengan jarak yang dekat dan waktu yang lama. Nah, ketika kita mengalihkan pandangan kita ke objek yang lebih nyata, objek nyata itu akan mengalami pemburaman.
walaupun memang durasinya tidak terlalu lama. Tetapi jika kita biarkan terus-menerus terjadi, ini akan meningkatkan resiko pada rabun. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada resiko miopia atau rabun jauh pada anak. Nah, resiko gadget atau penggunaan gadget terlalu lama ini bukan hanya berdampak kepada diri kita, yaitu remaja ataupun orang tua, tapi juga ternyata kepada anak-anak, dan bahkan ini lebih harus diperhatikan lagi karena anak-anak itu dalam masa pertumbuhan. Jika masa pertumbuhannya terganggu, apalagi pada mata, itu akan menyebabkan kerusakan sehingga dapat mengalami rabun jauh pada anak-anak. Nah, kemudian ada postur yang buruk, itu mempengaruhi kenyamanan mata. Nah, teman-teman, kita pastinya sering melihat teman-teman kita, tetangga kita, atau siapapun yang kita temui itu melihat handphone atau layar gadget yang jaraknya sangat dekat dengan menunduk atau sambil berbaring. Nah, ternyata itu menyebabkan ketidaknyamanan dan membuat mata kita bekerja lebih keras. Nah, untuk itu kita harus menghindari ini karena jika terjadi secara terus-menerus, itu tadi resiko kerusakan pada matanya bisa meningkat. Kemudian ada dampak psikologis yang dapat memperburuk kesehatan pada mata. Nah, ini biasanya kita sebut dengan kecanduan gawai, teman-teman. Nah, kecanduan gawai ini sangat berbahaya karena walaupun ketika mata kita sedang lelah, kita akan terus-menerus terpaku kepada layar, apalagi ketika sedang menonton tayangan sesuatu ataupun kita sedang bermain di gadget tersebut. Nah, ini harus dihindari karena tanpa sadar kita terus-menerus bertatapan dengan layar, itu akan mata kita akan mengalami penurunan pada kesehatan mata. Nah, yang selanjutnya itu ada solusi yang ditawarkan oleh Kompas dan Kementerian Kesehatan, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada mengikuti aturan 20-20-20. Ada 20, apa maksudnya? Ketika kita menatap layar dengan 20 menit, kita alihkan pandangan kita ke objek nyata dengan jarak 20 langkah atau setara dengan 6 meter dengan waktu 20 detik. Nah, ini akan sangat efektif untuk mengurangi pemburaman tadi. Yang kedua itu mengatur jarak layar minimal 3-40 cm di depan mata kita. Ini agar mengurangi mata kita itu mengalami kepenatan. Yang ketiga itu menggunakan cahaya yang baik atau menghindari layar terlalu terang. Ini berguna agar mata kita tidak mengalami ketegangan, kemudian akan mengurangi intensitas cahaya terhadap layar. Yang selanjutnya, yang kelima itu mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Nah, ini akan mengurangi dampak kecanduan gawai pada diri kita. Nah, yang terakhir itu meningkatkan waktu bermain di luar ruangan, terutama untuk anak-anak. Nah, teman-teman, ini dilakukan agar kita itu tidak terlalu terfokus kepada digitalisasi ini tadi, terhadap gawai ini tadi. Nah, sehingga kedepannya kita tidak mengalami ketergantungan dan juga mengurangi resiko kerusakan pada mata. Nah, teman-teman, itu dia tadi rangkaian kerusakan mata yang terjadi akibat gawai. Nah, kita dapat mengetahui bahwa ternyata penggunaan ponsel di Indonesia itu ternyata sangat tinggi dan ada gejala-gejala yang ditimbulkan pada kerusakan mata. Contohnya tadi pemburaman pada mata, ataupun mata kita terasa kering sehingga merasa pedih. Kemudian ada lagi tadi tentang bagaimana cara kita menghadapinya, solusi dari permasalahan itu, entah itu dengan cara langkah 20-20 tadi atau dengan mengurangi
penggunaan gadget pada sebelum tidur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada salah dan hilaf kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.